Yang ada adalah cara memahami hadisnya. Cara yang paling indah itu, kalau tadi ada yang mengatakan Allah di langit, Allah di atas aras, duduk di atas aras, kakinya di kursi, ya, kata Ustaz Fulan. Lalu hadisnya ada, kita nggak tolak, karena mengingkari hadis ini mengingkari Muslim. Ada yang berani mengingkari Imam Muslim, ada yang berani mengingkari Imam Malik. Jangan coba-coba Pak, ini Imam Ahli Sunnah dalam riwayat hadis. Yang ada adalah cara memahami hadisnya. Cara yang paling indah itu, kalau tadi ada yang mengatakan Allah di langit, Allah di atas aras, duduk di atas aras, kakinya di kursi, ya, kata Ustaz Fulan. Ada Ustaz Fulan, enggak, Allah itu di kolbu. Aduh, Ustaz Fulan, ya. Ada Ustaz Fulan, Allah di mana-mana. Wah, lebih kacau lagi. Kalau di mana-mana nanti di Sumberan ketemu, kan jadi penghinaan kepada Allah. Jadi gimana cara memahaminya? Cara memahaminya bukan begitu. Cara memahaminya dua. Satu, Allah tadi fisik bukan. Allah juga bukan non fisik. Allah bukan fisik, bukan non fisik. Bukan fisik, bukan non fisik. Terus apa? Hanya Allah yang tahu. Dia menyebut dirinya Ar-Rahman ala arsyis istawa, bersemayam di atas aras. Dia menyebut dirinya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada dia bersamamu. Dia bersamamu, tapi dia juga di atas aras. Gimana cara memahaminya? Nah ini seni memahaminya itu ada kaidah-kaidahnya. Maka dikatakan karena Allah bukan benda, Allah juga bukan non fisik, bukan fisik, bukan non fisik, maka Allah ketika disebut di atas aras bukanlah menempati aras. Kenapa? Yang butuh tempat itu benda dan non benda. Allah benda nggak? Maka nggak perlu disebut di Quran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Bukan berarti Allah bersama kita bawa kemana-mana, bukan. Allah bukan benda. Disebutkan di Quran, fa'inama tuwallu fatamma wajhullah, kemanapun kamu mandang di situ wajah Allah. Allah kan bukan benda, bukan juga non benda. Maka bukan berarti di mana-mana ada zat Allah. Ternyata maksudnya dimanapun kamu ketemu sifat Allah, ada nama Allah, ada fi'il Allah, perbuatan Allah. Itu maknanya. Lalu gimana? Yang tadi si perempuan ini. Maka kita cek, Nabi pernah nanya nggak ke sahabat-sahabat? Nah ini cara kedua. Sahabat-sahabat yang cerdas, yang bukan budak. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, ya, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf. Apakah mereka, Abu Hurairah, pernah ditanya oleh Nabi, diajarkan Nabi di mana Allah? Sampai hari ini kita nggak ketemu hadisnya. Alhamdulillah kita tiap hari ngaji hadis, Pak. Tiap hari ngaji hadis. Saya kalau nggak baca hadis tiap hari itu kayak kering hidup ini. Ya. Kayak orang suami tambah istri. Sorry yang masih jomblo ya. Tuh jomblo dia. Gerak ya. Kayak kering. Wajar kalau imam seperti Imam Bukhari mau kejar dari Uzbekistan mengejar sampai Alexandria. Ustaz, dari Kairo ke Alexandria berapa lama Ustaz? 2 jam pakai apa? Mobil ya. Itu kalau kita onta berapa jam? Dari Uzbekistan ke Kairo berapa lama? Ada sekitar 5.000 sampai 6.000 kilo. Masya Allah. Itu ditempuh pakai onta. Karena kecanduan. Jadi hadis itu candu Pak, madat. Tapi kecanduan hadis sih nggak apa-apa lah ya. Daripada kecanduan hadas. Ya. Nah, maka teknik keduanya coba lihat. Apakah para sahabat-sahabat mulia ditanya Nabi Aina Allah, di mana Allah? Oleh karena itu, Imam Badruddin bin Jamaah, kita pernah bahas ini di tempat lain, menulis di kitabnya Idahul Bail, imam ini dihormati oleh Ibnu Taimiyah karena dia qadhi. Ibnu Taimiyah itu yang dulu sedang menjalani hukuman, ini qadhi, hakim agung.
nulis kitab Idahul Dalil, sampailah dalam bab itu, di mana Allah istawa. Apa kata beliau? Hadis ini bukan untuk dipertentangkan dengan ayat-ayat yang lain, tapi untuk diperjelas. Nabi nanya ke siapa, maka inilah metode kenabian. Nabi jika ngomong ke Abu Bakar, ngomongnya innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jika ngomong ke budak, nggak ngomong itu. Di mana Allah? Maka dia membayangkan Allah bukan Allah bumi, tapi Allah langit. Maksudnya apa? Orang Arab menyembah Tuhan-Tuhan di bumi, maka dia tolak Tuhan bumi, dia hanya menyembah Tuhan langit. Itu maknanya. Yang ngomong siapa? Imam yang dihormati oleh Ibnu Taimiyah, namanya Badruddin bin Jamaah. Kitabnya Idahul Dalil, Idah ad-Dalil, ya. Dicetak dengan dua versi. Jadi, perlukah mempertanyakan aina Allah untuk ngecek iman seseorang? Enggak. Saya mau tanya, kalau orang masuk Islam itu dengan mengatakan Allah di langit atau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah? Maka riwayat Imam Malik itu ini digunakan dalam bab akidah. Sedangkan aina Allah cuma dijadikan sebagai penjelas. Yang dipakai yang mana? Atashhadina alla ilaha illallah. Hei budak, kamu bersaksikan tiada ilah, tiada yang disembah kecuali Allah. Jadi yang benar menanyakan iman seseorang bukan di mana Allah, tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah. Jadi yang sunnah itu mempertanyakan syahadat, bukan mempertanyakan di mana. Kecuali ketemu orang yang selevel seperti si budak perempuan yang IQ-nya standar, bahkan di bawah standar. Boleh kita bilang gitu. Makanya anak kecil itu bayangin Tuhan di atas, Pak. Tapi kalau kita pintar ngasih penjelasan, dia udah bilang, oh Allah nggak butuh tempat. Ya, teman saya bilang, anakku sekian, semuanya mengatakan Tuhan di langit. Ini bukti bahwa secara fitrah Allah di langit. Ya salamnya. Kalau begitu, ini bab akidah loh ya, jangan macam-macam. Coba anak kecil setel lagu dangdut, goyang nggak dia? Apakah itu dalil bahwa dangdut boleh? Goyang boleh? Dalil nggak? Jangan pernah jadikan perasaan anak kecil sebagai dalil, sebagai alasan fitrah gitu. Anak kecil dengerin musik apa langsung diri ini, Pak. Ini bukan dalil bahwa barang ini boleh. Nah, ini kekeliruan beberapa teman kita berdalil dengan fitrah, dan tidak ada dalil dalam Islam namanya fitrah. Coba belajar hukum Islam. Pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nggak ada tak namanya dan fitrah. Ujung-ujung muncul dalil namanya fitrah. Jadi gitu ya, Bang Hashim ya, namanya Hakim juga ya. Ya. Apa hukum mandi bunga rampai sebelum bulan sebelum Ramadan? Sekaligus apa hukum yang pukul satu kali setahun? Apakah itu termasuk perbuatan bid'ah? Oke. Ini kaitannya dua-duanya kaitannya dengan Ramadan ya. Dulu nggak ada sabun di zaman Nabi. Ketika anak beliau meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Ruqayyah meninggal, Nabi mengatakan irsilnaha bima'in wa sidrin, hadis sahih Muslim. Mandikanlah putriku dengan air dan daun bidara. Mirip kayak gitu. Apa tadi namanya? Bunga rampai ya, sama itu kalau bahasa kitanya. Nabi nyuruh mandi pakai air plus daun yang harum, Pak. Apakah Nabi khurafat nih? Enggak. Daun itu harum. Maka kalau orang mati dimandikan pakai daun itu, hilang baunya. Dominan harum. Sekarang zaman sudah ada namanya sabun. Sudah ada sabun halal, sabun tidak halal. Ngapain lagi pakai bunga rampai? Ya, itu tradisi lama yang belum diupdate. Update aja dulu, Pak. Jadi nanti sebelum Ramadan mandinya pakai sabun aja. Ya, mandi sebelum berangkat tarawih. Udah. Enggak apa-apa toh. Tapi kalau diyakini
Nabi mengajarkan sebelum Ramadan mandi pakai daun rampai, itu baru bid'ah. Jadi bid'ah itu kapan disebut bid'ah? Jika diyakini amalan baru itu sebagai ibadah bersumber dari agama. Itu baru disebut bid'ah. Nah, saya mau tanya, jamaah yang mandi rampai atau mandi pakai sabun meyakini Nabi begitu nggak mandinya? Kalau nggak bid'ah, masuknya ke bab uruf. Uruf terbagi dua, apa arti uruf? Tradisi. Urufun sahih, urufun batil, urufun fasid. Uruf sahih, apa uruf sahih? Kalau mandinya sendiri di kamar. Tapi kalau mandinya tepi sungai, buka aurat, sono ada cewek, sono ada cowok, maka ini bukan bunga rampainya yang salah, mandinya yang salah. Ya, nah, yang saya lihat begitu. Itu bukan bid'ah, namanya maksiat. Itu namanya maksiat, bukan bid'ah. Bid'ah itu amal yang diyakini sebagai ibadah, padahal bukan ibadah. Sedangkan maksiat jelas melanggar hukum Allah. Mandi kok ikhtilat. Kita aja ngaji nggak ikhtilat, masih mandi ikhtilat. Ya, yang senyum-senyum tuh mau nikah cepet tuh kayaknya. Kasian. Udah Ustaz, ziarah kubur. Lagi-lagi, kalau sebelum berfatwa, belajar dulu usul fikih. Apa itu usul fikih? Pokok-pokok dari hukum Islam. Ada caranya. Ini teman-teman kita, karena takut disebut mirip dengan jamaah, atau takut nanti dihujat jamaah, bantah ini atau pro ini, itu nggak benar. Kita itu bukan ikut jamaah, bukan ikut tradisi, atau takut tradisi. Jika tradisinya ada dalilnya kita bela, jika tradisinya nggak ada dalilnya kita bantah. Jangan main bantah-bantah aja kalau nggak sepakat sama orang. Kita cek. Nabi secara umum pernahkah ngomong zurul kubur? Ada kan hadisnya? Ziarahilah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kenal dulu aku larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ketahuilah kalian ziarahilah. Fazuruha. Tidak disebutkan di situ kapan ziarahnya. Maka orang ziarah bulan Ramadan, sebelum Ramadan, di luar Ramadan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Sepakat? Hadisnya ngomong gimana? Zurul kubur. Ziarilah kubur. Tidak dipastikan di situ kapan ziarahnya. Kalau saya sempatnya sebelum Jumatan, nggak apa-apa? Nggak nunggu Ramadan. Saya sempatnya setiap hari, boleh nggak? Coba kita cek bahwa nyembah kubur beda dengan ziarah kubur. Ini orang jika ziarah kubur disebut kuburiyun. Kamu ini syahadatnya di mana? Sesama Muslim kok disebut penyembah kubur? Aina akhluqa? Mana akalmu? Mana adabmu? Penyembah kubur itu musyrik kafir. Sesama Muslim kok disebut kuburiyun, penyembah kubur. Ini orang nggak punya etika dalam berdakwah. Nabi SAW dibuntuti oleh Aisyah malam hari. Malam-malam banget. Dikira Nabi ke rumah istri yang satu lagi. Ternyata Nabi di Baqi. Malam-malam ziarah. Bayangkan, udah malam ziarah. Kenapa Nabi ziarah malam? Ini rahasia juga. Kalau Nabi ziarah siang, nanti jadi fitnah. Maka Nabi ziarah malam hari. Biar gak banyak yang tahu. Tapi Aisyah dengar. Sesekali dengan Ibnu Abbas, dia ajak Ibnu Abbas dengar. Ada cara ziarahnya. Yang haram itu ngambil tanah kubur. Ya, itu baru haram itu ya. Minta ke orang dalam kubur, itu baru haram. Dan saya yakin orang Islam sudah belajar akidah Ahlussunnah, ziarah kubur bukan minta ke kubur. Orang kubur itu nggak bisa nahan kematian, Pak. Masa kita minta ke dia? Kan aneh. Jadi banyak tuh orang-orang pejabat-pejabat untuk mempertahankan macam-macamnya, dan teman-teman pengusaha biar kuat usahanya datang ke kubur. Ini cerdas atau kurang cerdas? Ya? Biar laris datang ke kubur. Ini nggak benar. Ini pun nggak disebut penyembah kubur. Disebut saja khurafat bid'ah. Jangan disebut penyembah kubur. Selama dia masih syahadat. Tapi syahadatnya rusak, gitu aja.
Ya. Baik, bahkan Allah. Jadi di hadisnya tidak dibatasi, maka orang yang berziarah kembali ke uruf tadi. Di urufnya orang Pekanbaru kapan? Di urufnya orang Jawa kapan? Di urufnya orang Banjar kapan? Bapak kalau pergi ke Jawa, itu orang tiap Jumat pergi ziarah di pesantren. Nggak nunggu Ramadan. Orang kita, orang Sumatera ini kan ngejreng, ya, pegas, dan mohon maaf kadang-kadang hatinya keras. Kenapa? Setelah saya perhatikan, jangan-jangan kita jauh dari ziarah kubur. Nabi bersabda, "Uzkuru hadimal lazzat." Sering-sering ingat yang bisa membuat kita lupa semua kenikmatan. Apa itu? Kematian. Cara paling praktis ingat mati, pergi ke kuburan orang mati. Benar nggak? Maka ziarah kubur sebenarnya disunahkan kapan saja. Tapi secara uruf tradisi boleh ditentukan harinya. Ya. Jadi sebelum Ramadan ziarah, berarti sama kayak di Sumatera Barat juga ya, di Aceh beberapa juga gitu, di Medan juga beberapa begitu. Ini khas orang Sumatera, Pak, karena jarang ziarah. Maka perlu dibuat ziarah kubro. Di Palembang nggak tahu nih, ini ada ziarah kubro nih. Kuburan para ulama zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu, Ustaz. Cukup? Ada lagi? Ada dua pertanyaan tadi, sementara waktu kita tidak memungkinkan untuk berlalu-lalu. Insyaallah dua pertanyaan ini nanti akan kita minta Ustaz untuk menjawab. Nanti pada pertemuan yang berikutnya nanti tidak bergaul. Insyaallah. Saya rasa mungkin ada penutup, Ustaz. Baik. Bapak, saudara, ikhwan akhwatillah, ibu semua, akidah Ahlus Sunnah yang kita terima hari ini itu ada silsilahnya, ada sanadnya. Ya. Maka jangan khawatir. Tapi sayang sekali tidak semua ulama kita mengetahui sanad tersebut. Maka nanti saya mengajak, silakan ya, kalau mau tahu sanadnya ikuti nanti yang hari Ahad.